يحتاج إليها العامل بهذه الوظائف الدينية فنقول ينبغي أن يكون لك ورد من صلاة النفل زائد على النوافل الواردة تعين له وقتا فتثبته بعدد تطيق المداومة عليه. Pembicaraan yang dibicarakan pada pertemuan di malam hari ini sudah dijelaskan tadi oleh Al-Habib tentang selayaknya lah dengan kita mempunyai wirid, bukan wirid dengan zikir tasbih dan takbir, bukan wirid dengan seumpama amalan puasa atau juga dengan baca-bacaan yang dibaca, tapi justru wirid dan amalan kita dengan jenis amalan yang tidak ada tandingannya, amalan yang mencakupi sekian macam jenis amalan yang kita laksanakan. Ini diantara daripada kelainan amalan-amalan yang kita amalkan dalam keseharian kita dengan amalan kita pada waktu kita melaksanakan nawafilus sholawat. Sebab dalam sembahyang itu lengkap, komplit, cukup dengan pergerakannya ada, tasbih dan tahmidnya pun juga ada, takbirnya pun juga ada, khasyah tadadunya pun juga ada. Jadi kenapa dengan sembahyang yang diwajibkan kepada kita yang dalam keadaan seperti apapun tidak akan gugur, satu-satunya kewajiban yang tidak akan luput dan tidak akan lepas daripada kewajiban kita. Kalau dengan seumpama puasa akan gugur bagi orang yang uzur. Kalau dengan seumpama zakat tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu. Kalau dengan seumpama haji dan umrah hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, itu pun juga bagi orang yang memiliki 5 kriteria, mampu dengan duitnya, mampu dengan kendaraannya, sehat jasmaninya, aman perjalanannya, dan juga dengan hitungan waktu yang cukup. Satu-satunya harapan kita umat Islam dan satu-satunya tempat kita bergantung agar dengan kita mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan yang abadi itu adalah sembahyang. Sebab kenapa? Sebab dengan seumpama arkanu al-Islam, rukun Islam yang 5, setelah 2 kelima syahadat, 3 yang saya sebutkan tadi itu mungkin saja akan lepas daripada kita. Disebabkan karena dia tidak sehat, tidak wajib puasa. Disebabkan karena dia tidak punya duit, tidak wajib bayar zakat. Disebabkan karena dia tidak mampu, dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi dengan sembahyang dalam kondisi, dalam keadaan seperti apapun, tak boleh berdiri berduduk, tak boleh berduduk berbaring, tak boleh berbaring bertelantang. Tidak boleh bertelantang, sembahyang dengan isyarat, sembahyang dengan mata, sembahyang dalam hati. Tak boleh juga baru mati. Sebab dah habis dan sudah tidak ada pikiran selepas itu dengan sembahyang. Jadi dengan sembahyang yang kita laksanakan setelah kita mati, rupa-rupanya sembahyang ini menghimpunkan beberapa aktiviti dan juga beberapa kegiatan ibadah. Di dalamnya ada zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Di dalamnya ada khasyah, mendidik kita agar kita disiplin dengan kebersihannya, agar kita disiplin dengan waktu, agar kita bersih, agar kita bening, agar kita khusyuk, agar kita tadallul. Jadi apa saja pedoman hidup yang mulia yang mampu untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus itu ternyata ada dalam panduan sembahyang. Kepada orang yang senantiasa sembahyang atau kepada orang yang sombong, yang angkuh, yang ego atau egois atau juga yang takabur, itu akan terhakis kesombongannya pada waktu dia melaksanakan sembahyang secara istiqomah. Kenapa? Sebab ada rukuk kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab pada waktu sembahyang ada sujud yang dengan kita meletakkan yang teristimewa daripada anggota tubuh kita, yang disitulah lengkapnya atau terkumpulnya beberapa kemuliaan. Jadi kalau kita perhatikan banyak kerja-kerja kita sehari-hari itu kita dengan menggunakan tatapan pandangan mata melihat dan juga dengan telinga kita yang mendengar, dengan mulut kita yang bercakap dan dengan rancangan daripada otak ataupun juga dengan akal. Jadi itu kumpulan daripada kemuliaan, mulia dengan hidungnya. Kalau kita tidak boleh bernapas, mana kita akan mati. Masya Allah, tabarakallah. Hidup manusia masih bergantung dengan pernapasan. Jadi bernapasnya di kepala,
mukanya juga di kepala, dengan kepala dan otaknya, dengan telinga dan ucapannya. Kumpulan yang mulia daripada bagian anggota tubuh tadi itu justru kita sujudkan. Di mana kita letakkan? Kita letakkan di tempat orang berpijak, di tempat orang duduk, di tempat orang berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Dahi yang merancang hebat tadi itu, sehingga dengan kita mampu untuk menundukkan sebuah negara atau juga sebuah bangsa dan umat yang dengan kemampuan otak berpikir segala-galanya menjadi mudah. Teknologi canggih itu dengan perantaran otak berpikir, komunikasi canggih dengan perantaran otak yang berpikir, transportasi yang canggih pun juga dengan perantaran berpikir, bangunan-bangunan yang mewah dan megah pun juga dengan perantaran otak, akal pemikiran yang berpikir. Itu yang menghijab manusia, sehingga seketika dia merasa boleh, dia merasa hebat, maka manusia sudah tidak mau lagi patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Ternyata pada waktu dia sembahyang, raki'an sajidan, Allahu Akbar, di tempat orang duduk tadi itu diletakkan dahinya yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Itu akan mengajarkan sifat tawadhu kepada kita, akan mengajarkan sifat kebersamaan, rendah diri yang pada itu di samping menyamping kita. Nah, tentu samping penyamping kita koprat dan menteri-menteri. Kadang-kadang orang miskin, kadang-kadang sakit, kadang-kadang lemah, kadang-kadang tak punya apa-apa, kadang-kadang tak punya jawatan, tak punya duit, tidak punya kekuatan, tapi sembahyang bersampingan dengan kita. Di samping juga yang tersemat di dalam hati kita masing-masing, seperti apapun tampannya, seperti apapun cantiknya, seperti apapun mampunya, seperti apapun banyak duit dan hartanya, tetap saja itu bukan merupakan tatapan pandangan Allah kepada manusia. Allah tidak menatap kepada rupanya, Allah tidak melihat kepada pakaiannya. Dia datang kemari pakai kereta apa? Apakah dengan Jaguarnya? Apakah dengan Lamborghini-nya? Apakah dia datang dengan motor yang injinnya besar? Apakah dia datang bawa duit? Apakah hidungnya mancung? Apakah janggutnya tebal? Apakah dengan sorbannya besar seperti kubah Masjid Shah Alam misalnya? Tuh kubah Masjid Shah Alam itu mau diganti katanya. Itu akan menelan biaya. Tuanku tak nak lagi dengan kubah yang ada itu. Kata tuanku, ada satu aktivitas, satu kegiatan melibatkan orang ramai. Tuanku tak bagi untuk dadakan kegiatan tersebut. Alasannya kenapa? Sebab dengan kubah itu sudah tidak cantik, kubah itu sudah tidak bagus, sudah tidak lawa. Tak nak nanti dengan pelancong-pelancong bergambar ke arah kubah itu ternyata dengan gambar yang kurang cantik atau juga kurang indah. Maka kubah itu sekarang akan dirombak total dan akan diganti dengan kubah baru, menghabiskan biaya 34 juta RMB. Oh, kabir untuk kubahnya saja. Jadi apakah kira-kira dengan sorban yang sebesar kubah tadi itu? Apakah juga dengan janggut yang sampai ke pusat? Apakah kira-kira dengan badan yang besar seperti Hulk Hogan? Apakah kira-kira dengan duit dan kekayaan yang melimpah ruah? Tidak. Yang Allah tengok hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kamu dan juga kepada jasad-jasad kamu. Yang Allah tengok itu adalah hati kita. Alhamdulillah. Maka dengan kita merasa sempurna. Yang walaupun kita hudo, yang walaupun kita gerdil, yang walaupun kita miskin, pada waktu kita masuk ke surau, pada waktu kita datang ke masjid, kita betul-betul merasa mulia. Kenapa? Sebab yang memuliakan kita itu bukan makhluk, Sang Pencipta manusia yang memuliakan kita pada saat ketika kita datang, saat ketika dengan kita berdiri raki'an sajidan musabbihan mukabbiran di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita simpulkan. Jadi kalau kita nak buat statistik senarai satu persatu daripada jenis-jenis ibadah sunat yang kita laksanakan, rasanya di antara daripada yang terbanyak kalau tidak merupakan yang paling banyak itu adalah sembahyang. Kita hitung cepat saja macam-macam sembahyang yang kita laksanakan. Puasa cukup banyak tapi tetap tidak sebanyak sembahyang. Kenapa? Sebab sembahyang itu adalah harapan kita. Jadi kalau sampai
dengan satu-satunya harapan yang kita harapkan ternyata tidak terurus, tidak terlaksana dengan baik, tidak sempurna dengan nawafilus salawat, dengan sembahyang sunat. Jadi nanti manusia bergantung dengan apa saja untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sembahyang sunat qabliyah atau dengan sembahyang rawatib, dengan sembahyang sunat duha, dengan sembahyang sunat tahajud, dengan sembahyang sunat witir, dengan sembahyang sunat idrak, dengan sembahyang sunat tarawih, kemudian dengan sembahyang al-istisqa, minta hujan, sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan, kemudian dengan sembahyang sunat ihram, dengan sembahyang sunat wudu, dengan sembahyang tahiyatul masjid, dengan sembahyang sunat safar, dengan sembahyang pada waktu kita datang daripada bepergian, kemudian dengan sembahyang sunat tasbih. Nah, itu udah 15-an dah macam sembahyang yang kita laksanakan. Jadi kenapa banyak bilangannya? Supaya yang dengan kita tidak ada alasan nanti kalau sampai kita tidak sembahyang. Jadi macam mana? Kalau seandainya satu jenis sembahyang saja, sembahyang sunat awabin, mungkin beralasan, ya Allah, kalau untuk mendapatkan keselamatan hanya dengan beramalkan sembahyang sunat awabin, paling sedikit 2 rakaat, sempurna 6 rakaat. Man shalla al-maghriba wa atba'ahu bi sitti raka'atin, barang siapa melaksanakan sembahyang maghrib kemudian disertakannya dengan 6 rakaat daripada sembahyang sunat, udilna ibadatas natai asyrata sanatan, itu akan mengimbangi ibadah 12 tahun. Nah, ini sesuai nih untuk kita yang sudah berumur, yang sudah berjanggut putih, Haji Zul yang sudah tua-tua tuh sesuai. Lepas maghrib buat sembahyang 6 rakaat, tak apalah terlambat sedikit ikut pengajian tak kisah, sebab kita sudah separuh umur. Nah, kalau anak-anak muda tuh tak apalah, mungkin agak kurang sedikit. Tapi kalau dengan yang sudah pincin, yang sudah tua, kita tak ada kerjaan. Apa? Besok raya Cina. Yang raya bukan Cina, Melayu. Namanya raya Cina. Tapi yang balik kampung semuanya orang Melayu. Masya Allah, tabarakallah. Cina itu selalu saja jadi mangsa di negara kita. Jadi kita bahasakan dengan bahasa Cina buta, Melayu buta. Yang nak nikah menceraikan istri dengan talak 3. Jadi beb, yang menjatuhkan cerai talak 3 itu kan orang Melayu. Talak as-salas, hatta tankiha zaujan ghairahu. Jadi yang kita sebut dengan atisul musta'ar. Tis musta'ar itu kambing pinjaman untuk menghalalkan dia patah balik kepada istri yang dia ceraikan dengan talak 3. Maka laki-laki yang berkenan untuk mengawini bekas istri dia supaya dia boleh patah balik dengan istrinya tadi, itu kan kita sebut dengan Cina buta kan? Cina kayak yang buta tuh Melayu yang buta. Melayu yang buta. Kesian orang Cina. Jadi yang walaupun kita tak suka dengan agama mereka, tapi tetap kita tidak boleh menzalimi mereka. Kembali kepada cerita cuti Cina, raya Cina tadi itu. Jadi kita yang sudah berumur patut dengan kita mengejar satu majelis ilmu di mana diadakan, jangan kita abaikan. Kenapa? Satu, kafaratan lima madha, akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Kemudian yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu bahwa fisabilillah. Kemudian yang ketiga, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, babun minal ilmi nu'allimuhu, babun minal ilmi nata'allamuhu. Satu bidang ilmu yang kami pelajari, ahabbu ilaina min mi'ati raka'ah, itu lebih berarti daripada 100 rakaat. Manusia style seperti kita nih tak boleh sembahyang 100 rakaat. 20 rakaat pun udah tumbang dah. Baru 4 kali salam udah kabur kalau dengan bahasa ini. Sudah hilang dah. Waladhdallin, amin. Amin yang nyaring tuh 8 rakaat pertama aja. Masuk pada rakaat yang ke-9, imam lagunya rentaknya bagus, tapi aminnya tak kedengaran. Kenapa? Sudah hampir 2/3 masjid sudah keluar. Itu kita orang Melayu, itu kita akui. Kita tidak mampu bertahan sampai ke rakaat yang ke-23. Kita mampu bertahan untuk 8 rakaat yang pertama saja. Tapi kalau untuk bidang-bidang yang lain, insya Allah kita mampu dan juga kuat. Nah, alhamdulillah ada alternatifnya, ada gantiannya. Gantian daripada sembahyang yang beratus-ratus rakaat tadi itu,
Ingat, rajin-rajin mengaji, rajin-rajin belajar. Satu ilmu yang kita dapatkan di sini, baik dengan Tuhfatun Nadhirin, syarah kepada Mukhtar Al-Hadits Syarif, ataupun juga Risalatul Mu'awana wal Mudhahara wal Mu'azara oleh Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Al-Kutub, itu adalah Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad, atau juga dengan kita-kita seumpamanya. Satu bidang ilmu yang kita pelajari nilainya sama dengan 100 rakaat sembahyang sunat. Satu bidang ilmu yang diajarkan nilainya sama dengan 1000 rakaat sembahyang. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, malam kita tidak boleh bangun. Sebabkan karena kita mengantuk. Jangankan pada waktu kita lagi sedang tidur nyenyak, ya kalau pada waktu kita lagi celek mata pun kita mengantuk. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita tidak tidur pun kita tertidur. Misalnya pada masa pengajian, bukan waktu tidur, tertidur kita, ngantuk kita. Apalagi kalau pada waktu kita tidur, pada waktu kita mengantuk. Jadi itu bangun tahajud itu berat sekali. Salafun saleh sedih dan terasa kecewa betul kalau sudah terbit fajar. Perbualan, dialog, komunikasi dengan Allah yang pada malam hari itu sudah berakhir dengan terbitnya fajar. Jadi terasa nikmat betul begitu menjelang waktu malam. Kita bukan kaki itu, kita kaki WhatsApp, kita kaki handphone, kita kaki SMS, kita kaki Facebook. Itu kakinya, bukan kaki tahajud, bukan kaki sembahyang malam. Jadi diistilahkan keceriaan, keseronokan, kebahagiaan mereka dalam melaksanakan ubudiyah di malam hari. Mereka ibaratkan dengan ibarat yang seperti ini, ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Ahli ibadah tahajud di malam hari itu asiknya seperti ahli hiburan dengan hiburannya. Semacam mana kita terhibur betul dengan hiburan, dengan film, dengan lantunan dan lain sebagainya. Seperti itulah terhiburnya mereka pada waktu melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Tadi saya dengar pada waktu sebelum saya masuk kemari, kata beliau ada di antara daripada salafun saleh yang wiritan sembahyangnya sampai kepada 500 rakaat. Ada yang 300 rakaat seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ada yang sampai 400 rakaat seperti dengan Imam Junaid Sayyidut Ta'ifah. Ada yang sampai kepada 1000 rakaat seperti Imam Zainul Abidin dan banyak lagi. Itu yang masyhur saja dengan Imam Zainul Abidin. Jadi ini kalau didengar oleh mereka-mereka yang senantiasa selalu menggunakan pandangan yang negatif, kata mereka manado. Seseorang sembahyang sampai 1000 rakaat mana boleh. Itu pelik bin ajaib. Oke, jadi sampai pada pukul 10.30 saya akan menceritakan cerita-cerita yang pelik bin ajaib di kalangan salafun saleh. Kenapa? Karena tajuk kita tentang wiritan daripada sembahyang. Jangan lupa, sekarang satu-satunya harapan kita untuk kita mendapatkan keselamatan, di samping yang jadi idola, yang menjadi imam, yang menjadi qudwah, itu adalah sembahyang. Sembahyang yang pertama, segala-galanya akan mengikut kepada sembahyang, mengiring kepada sembahyang. Sembahyangnya oke, sembahyangnya beres, sembahyangnya cukup, sembahyangnya sempurna, sembahyangnya bagus, sembahyang akan senantiasa selalu mendoakannya. Hafizakallah, moga-moga Allah memelihara kalian sebagaimana kalian telah memelihara aku. Tapi sembahyang yang rukuknya tidak keru-keruan, khusyuknya tidak keru-keruan, terganggu dengan bunyi handphone, terganggu dengan WhatsApp masuk, itu sembahyang kita sekarang. Sembahyang kita sekarang tadi saya sebut, menurut Imam Al-Hasanul Basri, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu kata beliau ibadahnya kalian itu ibadahnya al-majanin, ibadahnya orang gila, ibadahnya orang yang tidak percaya dengan akhirat. Itu kena dikenakan tidak usyuk. Cumana kalau Imam Hasan Basri melihat sembahyang kita sekarang, sekejap ngek atau waktu dalam masjid buka WhatsApp, buka gambar,
kemudian cari lagi kita besarkan lagi macam tuh, nanti ada lagi. Kan kita nak konsentrasi, kita nak fokus betul kepada sembahyang yang kita laksanakan. Kita ingin berkomunikasi secara nyaman, tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu kita pada waktu kita berbual-bual dengan Allah, atau pada waktu kita beretikaf. Ini kan kita di majelis ilmu ini sekejap saja, tidak sepanjang waktu. Dan ini pun mungkin oleh sebagian daripada kita sudah kesuntukan waktu, atau kita sudah pada waktu senja. Sepatutnya nih pada masa usia tahfiz, pada masa usia 10, 12, 13, 14 tahun. Bukan seusia kita mengaji kitab yang kita pelajari sekarang ini. Kemudian sudahnya kita terlambat. Yang kedua, daya ingatan kita lemah. Yang ketiga, di samping juga kemampuan kita untuk kita menghafal dan juga untuk kita mengingat pun juga sudah tidak menunjang. Tambah dengan peluang yang serba apa adanya, terpaksa dengan kita mencuri waktu, mencuri kesempatan. Jadi dalam kondisi seperti itu, apakah kita mau kalau sampai sesaat waktu kita dengan ibadah, sesaat waktu kita di masjid dan juga di rumah Allah, atau sebagai tetamu istimewa yang tadi sepanjang siang kita habiskan untuk urusan kita masing-masing. Ternyata yang sesaat tadi itu pula terganggu kita, pikiran kita, perasaan kita. Mana tidak terganggu pada waktu kita lagi sedang beriktikaf, buka, ternyata ada WhatsApp masuk, cerita tentang kematian, atau ada pemerkosaan, atau tentang ISIS, atau juga tentang pembunuhan. Mesti pikiran kita akan ke situ. Maknanya kita tidak lagi fokus kepada ibadah yang kita laksanakan. Pikiran kita sudah ke alam luar. Kita sudah tidak lagi dengan Allah. Disebabkan karena peralatan canggih yang mungkin itu akan menjadi asbab riwayah yang akan menjerumuskan seseorang nanti pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Kembali, jadi kita ingin mengongsikan beberapa cerita. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini aneh dan ajaib. Aneh bin ajaib, keadilannya, kebijakannya. Masa memerintah tidak lebih daripada dalam 2 tahun 5 bulan. Jadi dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang tersenarai nama beliau bersama kumpulan para alim ulama. Jadi kata Al-Imam Ibnu Mihran, kami pikir Umar bin Abdul Aziz itu datang ke Madinah untuk mengaji, untuk menimba ilmu. Justru saat ketika kami duduk dengan beliau, justru kami yang menjadi muridnya. Justru dia yang paling banyak bercakap dan juga yang paling banyak menyampaikan ilmu, panduan, pencerahan dan bimbingan kepada kami. Siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang di zaman beliau, Masya Allah, tabarakallah, kita tidak akan mampu untuk membedakan antara kambing yang jinak dengan serigala yang buas. Bagaimana dengan kebuasan daripada serigala tadi itu menjadi jinak, dan juga bagaimana dengan kambing sudah tidak takut dengan serigala, seakan-akan seperti berteman baik. Masalah seperti dianggap sama dengan Pak Long, dengan Pak Ati, dengan Pak Tamnya, sama kambing. Kambing tidak takut dengan serigala. Ini cerita masyhur. Itu dikenakan kenapa? Kebijakan dan keadilan daripada pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi itu membuat suasana menjadi benih, bukan hanya dengan rakyatnya atau dengan rakyat beliau, tapi justru juga kesannya kepada binatang. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada yang miskin di zaman beliau, tidak ada penganggur-penganggur di zaman beliau, tidak ada orang-orang yang berhajat di zaman beliau. Itu dengan harta zakat yang melimpah ruah, yang berdatangan daripada sana sini. Kata beliau, bagikan, sudah cukup, sudah terbagikan semuanya. Semuanya sudah terpenuhi hasrat, hajat dan keperluannya. Bagikan kepada orang-orang yang ada utang piutang, selesaikan utang piutangnya. Bagikan kepada anak-anak remaja supaya dengan mereka mampu untuk melengkapkan separuh daripada imannya dengan berkawin. Pun juga duit masih melimpah ruah. Panjang kita tidak menceritakan tentang keadilan, kehebatan, kemuliaan, kealiman, dan juga ketakwaan dan kewaraan, wara sungguh. Di samping juga zuhud
maksud yang tidak ada tandingannya. Sulit untuk kita mencari tandingannya di zaman kita sekarang, bahkan di zaman beliau. Dikatakan menurut pengamatan daripada Sayyidatuna Fatimah binti Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dunia bukan kena faktor keracunan, yang walaupun begitu riwayatnya, tapi kata beliau karena terlampau takut kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga sampai pecah empedu beliau. Itu yang menyebabkan kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi karena suasana yang aman, suasana yang tentram, kesejahteraan yang melimpah ruah, dan juga dengan keadilan, kesosialan, adilan dan sosial yang tidak ada tandingannya, Masya Allah tabarakallah, maka dengan salah seorang daripada ulama bercadang dan menyarankan, eloknya nanti kalau dengan tuanku meninggal dunia, kalau tuanku nanti meninggal dunia, berkubur di samping Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di samping karena sama-sama adil dan bijak dan juga sama-sama hebat dan tersenarai sebagai khalifah yang kelima. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-khulafa'ur rasyidun itu khamsah. Khalifah yang rasyid itu 5. 4 yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang kelima Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi kata salah satu daripada mereka mencadangkan, layaklah tuanku kalau pada saat meninggal nanti akan kami kuburkan di samping Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di samping ada hubungan keluarga, di mana dengan beliau Khalifah Umar putra kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz ini kawin dengan Laila. Laila ini adalah putri kepada Asim, putra Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau dengan jawabannya? Kalau Allah seksa aku, atau Allah seksaku, jikalau Allah menyiksa aku dengan semua bentuk adab dan seksaan, kalau Allah timpakan kepadaku semua bentuk, jangan tidur, dengan semua bentuk seksaan dan azab, kecuali api neraka, aku tak sanggup dengan seksaan api neraka. Kita sudah tua, sama-sama berumur. Jadi mungkin seusia kita inilah mungkin lebih patut kita bagi tumpuan dengan pengajian-pengajian yang seperti ini. Ya, kenapa? Mungkin kita boleh ingat masa remaja kita masing-masing, kemana waktu kita habiskan, kemana tenaga kita gunakan, dan juga kemana masa remaja dari sejak usia belasan tahun sampai 40 tahun, tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang masa remaja kemana kita gunakan, tentang duitnya dari mana dan kemana, dan juga tentang ilmunya apa yang dia amalkan. Jadi kalau kita memandang kepada 2 pertama tadi itu, memang sewajarnya lah dengan kita memberikan tumpuan sepenuhnya dengan pengajian-pengajian seperti ini. Insya Allah. Adik, tapi jangan mengantuk dalam masa pengajian. Kalau baginda hadir di majelis kita, tengok kita mengantuk, pada tuh kita belajar hadis, mesti Nabi kita kecewa dengan kita. Nabi kita merasa ini orang tidak memperhatikan dan tidak memandang berat tentang agama. Cumana dia tidak mengantuk dengan WhatsApp, bagaimana dia tidak mengantuk dengan Facebook, bagaimana dia tidak mengantuk dengan bola sepak, tapi mengantuk pada waktu mengaji dan juga pada waktu berzikir. Kalau baginda tengok, tak payah bagaimana Allah yang seketika melihat kita. Cukup kalau seandainya Imam Syafi'i atau dengan Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad duduk di samping kita sekarang, ternyata kita mengantuk pada waktu kita mempelajari buku beliau, belum merasa kecewa dan meluahkan rasa kekecewaan tersebut kepada Habib Mahdi. Bib, macam mana jamaah antum jadi seperti ini? Nur, macam mana jamaah anda jadi seperti ini? Kembali. Jadi, Masya Allah tabarakallah. Jadi kata beliau, kalau Allah seksa aku dengan semua bentuk azab dan seksa selain daripada api neraka, kalau dengan api neraka aku tidak mampu. Itu lebih elok daripada Allah temukan, daripada Allah tengok di dalam hatiku, aku merasa layak untuk berkubur bersama mereka. Itu tawadhu.
Lebih elok aku tersiksa dengan semua azab. Terserah mau disayat-sayat kah, mau dibakar hidup-hidup kah, digoreng kah, atau dijadikan gulai, dicincang-cincang, atau juga dilemaskan, atau dihampas, atau dibom, ataupun juga diblasa dengan cara pembunuhan seperti apapun. Aku sanggup untuk menyandangnya. Itu lebih elok dengan pembunuhan dan juga dengan azab dan siksaan yang semacam itu daripada Allah tengok di dalam hatiku, saya ini layak untuk berkubur dengan baginda Nabi, baginda Abu Bakar dan juga baginda Umar radhiyallahu taala anhuma. Hanya setakat merasa layak pun aku lebih elok diseksa. Itu ketawaduan ada tak orang kita, masya Allah, tabarakallah. Baru sembahyang sunat awabin itu pun tak cukup. Baru dengan sembahyang 5 waktu berjamaah kadang-kadang banyak yang masbuk. Pada waktu disarankan bagaimana kira-kira kalau berkubur di samping Imam Syafi'i. Alhamdulillah, masya Allah tuh. Alhamdulillah. Anak syukur-syukur kalau dicatakan bacaku. Wah, berterima kasih sekali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seumpama dengan Imam Asy-Syafi'i, seumpama dengan Imam Bishrul Hafi. Dulu saya pernah menceritakan tentang Imam Bishrul Hafi dengan cerita ini. Masya Allah, tabarakallah. Tamat bebas, ini cerita-cerita saja. Hikayat. Sebab orang sekarang ada yang tak percaya dengan cerita 1000 rakaat, 500 rakaat. Mana ada orang sembahyang sepanjang malam? Iyalah. Jadi kalau pertanyaannya, percaya tak kalau ada orang nonton film sepanjang malam? Percaya kan? Nah, macam tu lah dengan mereka. Asyik-asyiknya kita pada waktu menonton, asyik-asyiknya mereka pada waktu beribadah. Tak ada bedanya. Apa yang aneh? Pelik kenapa? Aneh kenapa? Kenapa komplain? Kenapa memprotes? Kenapa bising dalam Facebook? Bising dalam YouTube-nya, bising dalam WhatsApp-nya. Kenapa? Karena mendengar cerita-cerita semacam itu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, 3 permintaanku. Yang pertama, aku meminum air Zam-Zam ini. Kita sudah dalam berapa puluh kali minum air Zam-Zam, tapi ternyata kesannya masih belum kita rasakan. Mereka minum air Zam-Zam secara seketika Allah kabulkan. 1, agar aku diberikan kemudahan untuk menulis kitab sejarah Baghdad yang nanti diberi nama dengan Tarikh Baghdad. Kemudian yang kedua, agar aku mendapatkan tauliah dari Jakim, bukan. Mendapatkan tauliah daripada Maiz, tidak. Mendapatkan tauliah daripada tuanku untuk mengajar di masjid yang terbesar di Baghdad. Dan yang ketiga, agar pada waktu aku mati nanti, aku berkubur bersampingan atau di samping Imam Bishrul Hafi rahimahullah. Orang pengen sombong berkubur di samping Imam Bishrul Hafi. Itu salah satu daripada penghulu ulama tasawuf, salah satu daripada ulama sufi, ulama yang menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan meninggalnya Imam Bishrul Hafi berarti telah wafatlah yang namanya wara dalam kehidupan umat beragama. Jadi ini pelik bila dah haus dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'u Zamzam lima syuribala. Air Zam-Zam itu diminum ikut niat yang diniatkan. Niat yang pertama, agar aku berjaya untuk mengarang kitab sejarah Baghdad. Niat yang kedua, agar aku mendapatkan tauliah mengajar di masjid yang terbesar di kota Baghdad. Niat yang ketiga, agar dengan aku berkubur di samping Imam Bishrul Hafi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru diminum. Nanti macam itu juga kalau pada waktu kita pergi ke Mekah. Kenapa harus pergi ke Mekah? Di sini pun ada air Zam-Zam. Air Zam-Zamnya sini tuh tak dapat dipastikan. Mungkin air Zam-Zamnya tidak betul. Akhirnya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah kabulkan sebagiannya, sebab Zam-Zamnya pun sebagiannya saja campur. Banyak yang tak Zam-Zamnya saya tahu. Kalau kita beli air Zam-Zam dari Jeddah, dari airport, itu dengan petugas-petugas dari sana, dari Bangla, dari Pakistan dan lain sebagainya, itu kebanyakan memang mereka campur. Mereka campur. Tak apa, dijual kepada orang-orang yang senang ditipu dan juga kepada orang-orang yang pernah menipu. Akhirnya karena kita pernah nipu orang, ditipu juga sama mereka. Waliyadzubillah. Kembali, coba pikirkan, masya Allah, tabarakallah. Ingat nanti masa ke Mekah, kalau kita boleh dapat air Zam-Zam yang murni, yang secara alami semula jadi,
niatkan sebanyak-banyaknya, tidak mesti 3 saja. Husnul khotimah, kuat ingatan, kemudian mendapatkan kejayaan yang abadi, kebahagiaan dengan keluarga, kebahagiaan dengan masyarakat, kebahagiaan dengan semuanya. Niatkan apa saja, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi 3 perkara tadi itulah yang diniatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi pada waktu beliau minum air Zam-Zam. Jadi diceritakan selepas beliau kembali daripada Mekah, beliau mendapatkan tauliah daripada kerajaan untuk mengajar di Masjid Baghdad, masjid yang terbesar. Kemudian yang kedua, Allah bagikan kemudahan untuk mengarang kitab sejarah. Kira-kira dalam hitungan waktu yang relatif singkat, tak lama mana, hanya dalam beberapa waktu kitab tadi itu selesai. Nama kitab itu 15 jilid Tarikh Baghdad. Ulama-ulama yang pernah mengaji di Baghdad, ulama-ulama yang pernah sampai ke Baghdad, ulama-ulama yang pernah mengajar di Baghdad, ada biodata riwayat hidup mereka secara detail dan lengkap di dalam kitab Tarikh Baghdad. Yang ketiga, tengok ini aneh bin ajaib tentang kematian. Untuk mencapai satu target itu diusahakan atau juga dengan cara minum air Zam-Zam. Imam Syafi'i kalau membidik 10 panah, 10-nya akan kena sasaran. Saya pernah sekali diperangkap. Saya kata diperangkap, sebab saya tak pernah memanah dan tidak pernah berlatih. Pada waktu keluar daripada Masjid Khairiyah, ternyata mereka lagi sedang mengadakan latihan memanah di situ. Mereka suruh saya memanah. Sebenarnya bukan untuk memanahnya, mau WhatsApp, masuk WhatsApp-nya itu sebenarnya. Syekh Nur juga memanah. Jadi saya menarik pun tak pandai, tarik begitu. Katanya bukan begitu, itu ke samping ke sana begitu. Tidak ada memanah ke depan. Itu sudah salah. Yang kedua, masalah tabarok. Jelas dengan sasarannya kita bidik begitu, tarik ke samping. La ilaha illallah. Jangankan kena jauh dalam berapa meter, terlepas daripada sasaran. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, di antara daripada niat beliau pada waktu meminum air Zam-Zam agar senantiasa selalu kena sasaran dalam memanah. Allah kabulkan. Yang kedua, ilmu. Itu di antara daripada yang beliau niatkan. Jadi ini sekarang minum air Zam-Zam untuk mencapai satu target yang ditargetkan agar dapat berkubur di samping Imam Bishrul Hafi rahimahullahu ta'ala. Jadi lokasi kubur yang tersedia hanya cukup untuk 1 orang saja. Di samping yang 1 orang tadi itu kedekut bin pelit bin bakhil syahih, pemalar bahasa orang Banjar. Bakhil, syahih, kedekut, pelit dengan bahasa Indonesia. Aku takna itu untuk aku dah peruntukan. Misalnya baru-baru ini terbaca dalam sirah salafun saleh, ada diantara daripada mereka yang menggali kubur di hadapan rumah sebelum mati lagi. Kubur dah digali, tiap malam turun ke lokasi kubur itu dan sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Macam tu. Jadi rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah yang mewah itu elok juga depannya ada kubur. Jadi sewaktu kita turun itu, tapi jangan berbaring. Takut kalau Allah lanjut kita mati langsung. Innalillah. Kita nak mengisapkan diri saja, bukan nak mati di situ. Mereka buat persiapan, baca Yasin, tahlil, sembahyang, zikir, ingat Allah Jalla wa Ala. Jadi kembali kepada Imam Bishrul Hafi tadi itu, si Pak Haji tadi itu katakan saja palung tadi itu dirayu, direse, diminta, dijanjikan, digantikan, diberikan imbalan, tetap tidak bertoleransi. Lokasi kubur itu untuk aku nak berkubur di situ, nak bersamping dengan Imam Bishrul Hafi. Imam Bishrul Hafi yang pernah saya ceritakan dahulu, karena terlampau ramainya orang yang menyembahyangkan, jenazah itu sudah siap disembahyangkan sejak daripada pagi, tapi tak berjaya, tidak berhasil dikuburkan melainkan setelah azan maghrib. Ramainya, bukan lagi 1 juta, dalam berapa juta yang menyembahyangkan. Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan yang menyembahyangkan, telapak kaki mereka yang menyembahyangkan itu dihitung tidak kurang daripada dalam 2,5 juta.
2.500.000 orang yang menyembahyangkan. Nabi kita bersabda, kalau terdapat 70 riwayat 40 orang saja yang menyembahyangkan seorang mukmin, memohonkan keampunan dan maghfirah kepadanya, melainkan Allah akan terima ila syufi'u fi, melainkan Allah akan terima syafaat daripada mereka. Itu baru 70. Bagaimana kalau sampai sekian juta? Aku tak nak bagikan kepada sesiapapun. Aku justru yang nak berkubur di situ, di samping Imam Bishrul Hafi. Maknanya hajat guru tadi itu tidak kesampaian, tidak terkampulkan. Waktu sudah hampir habis. Sampai pukul berapa Bim biasanya Bim? Biasa sampai pukul berapa? 11. Sampai 11 boleh? Boleh 11. Habib nih pernah bersyarah di Kota Raja. Habib bersyarah dengan bahasa Arab, terus diterjemahkan oleh salah seorang ahbab di situ. Habib ceramah kemana, terjemahnya nah pergi kemana. Lebih elok Habib ceramah dengan bahasa kita yang walaupun agak perlahan-lahan sedikit, tapi kita masih boleh paham daripada terjemahan yang lari daripada maksud. Yang diceramahkan lain, yang diterjemahkan pun juga lain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Pak Alung ni kedekor songgok, tak nak bagikan kepada sesiapapun. Tak lama kemudian datang seorang alim, kata tu guru, Pak Alung, ni nak bersimbang sesaat. Seandainya Pak Alung, Imam Bishrul Hafi itu masih hidup, yang beliau masih hidup, duduk sekali dengan kita, terus Pak Alung datang sekaligus dengan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Pak Alung datang Khatib Al-Baghdadi, datang dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Di tempat di samping Imam Bishrul Hafi itu hanya ada tempat sebelah kiri saja lagi, hanya cukup untuk satu orang. Agak-agaknya kalau Pak Alung datang dengan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menjumpai Imam Bishrul Hafi, kalau seandainya belum masih hidup, agak-agaknya siapa yang akan dipersilakan oleh Imam Bishrul Hafi untuk duduk di samping beliau? Jadi kata Pak Alung menjawab, ya tentulah Khatib Baghdadi lah, takkan aku tuh guru itulah. Tuh beliau mendapatkan gelaran Alimul Masyriq, sementara Imam Ibnu Abdul Bar Alimul Maghrib. Kamu di timur, aku di barat, kata dua orang guru besar pada saat ketika itu. Maka pada saat ketika itu Pak Alung pun sedar, dengan senang hati mempersilahkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi untuk dikuburkan di samping Imam Bishrul Hafi rahimahullahu ta'ala. Dadadak, 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 dadadak. Ayo, bunyi apa tuh? Dadadak, 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 dadadak. Bunyi apa? Kereta. Hah? Bunyi apa? Udahlah. Takkan tuh bunyi motor. Hah? Khair, jazakumullah khair. Jadi, masya Allah tabarakallah, dododak, sampai di satu tempat, waktu sembahyang sudah masuk, air tak ada. Dalam waktu yang sama, ramai yang nak menggunakannya, yang nak mandi, yang nak berwudu, yang nak memasak, yang nak minum, tapi air tidak ada. Masya Allah tabarakallah, ya Aliyu ya Azim ya Halimu ya Alim, dengan menyebut beberapa nama Allah Jalla wa'ala oleh Al-Imam As-Sahabiyul Jalil radhiyallahu ta'ala anhu Al-Ala Al-Hadrami. Jadi dengan beliau pada saat ketika itu bermunajat, memohon dan meminta kepada Allah dan memberitahukan yashku ilallah tentang keadaan yang sedang mereka alami. Kita perlukan air, tapi air tidak ada di tempat. Nak sembahyang, nak berwuduk macam mana? Memang boleh tayamum, tapi kalau urusan mandi dengan wudu masih boleh diganti dengan tayamum. Tapi kalau untuk urusan makan dengan minum boleh diganti dengan apa? Agak-agak kalau tak ada air boleh ganti dengan tanah, minum tanah, boleh? Tak boleh. Masya Allah tabarakallah, tak lama kemudian, tak jauh mana daripada lokasi bila berdoa tadi itu, kelihatan satu buah tasik besar, bening, enak. Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Terdapat satu buah tasik, airnya bening, sejuk, nyaman.
Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan pasukan tadi itu, yang nak mandi-mandi, yang nak wudu-wudu, yang nak minum-minum, yang nak masak-masak, bukan setakat itu saja, bahkan masing-masing membawa bekalan air untuk sepanjang perjalanan mereka. Pasukan berangkat, masing-masing bawa bekalannya. Dari pasukan tadi itu, ternyata ada salah seorang daripada prajurit yang ketinggalan timba. Begitu kembali ke lokasi tempat di mana tasik ada di sana, setelah patah balik ke situ, jangankan ada air, kesan basah pun tidak ada. Macam mana boleh berlaku ada tasik secara serta-merta? Oh, itu keramat, Syekh. Oke. Alhamdulillah. Kalau kita katakan itu adalah keramat, itu adalah pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Apa bedanya dengan yang sembahyang subuh, dengan wudu sembahyang isya selama 45 tahun? Apa bedanya dengan yang khatam Al-Quran tiap malam? Apa bedanya dengan yang sembahyang tahajud sampai 1000 rakaat? Yang ini karamat, ini pun juga karamah daripada Allah Jalla wa'ala. Baru saja dikuburkan, terjatuh batu ke dalam liang lahat. Kenapa? Dengan Imam Mujahid, dengan Imam Qatadah, dengan Ikrimah, ternyata sahabat yang baru saja mereka kuburkan. Siapa? Sayyiduna Sabit Al-Bunani. Dah bangkit sembahyang di dalam kubur. Itu memang kaki sembahyang sungguh. Kita di dunia pun tak sembahyang, apalagi kalau sampai ke kubur. Ini sembahyang dalam kubur. Jadi kata Sayyidina Ikrimah, kata Sayyidina Qatadah, tengok. Kata dia, tengok. Sekarang yang baru dikuburkan, bangun. Sembahyang dalam kubur. Allahu Akbar. Orang terasa pelik sungguh. Akhirnya setelah mereka saksikan kejadian tadi itu, maka mereka pun sepakat untuk datang mengunjungi keluarga Sayyiduna Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah murid kesayangan Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Datang, mesti tangan Sayyidina dicium, bukan setakat cium tangan aja. Tangan tuh diusap-usapkan ke pipi beliau, disapu-sapukan ke mata beliau. Tabarukan dengan telapak tangan yang pernah menyentuh telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas ditanyakan kepada keluarga Sayyidina Sabit radhiyallahu taala anhu, jadi mereka menceritakan, pada saat kami menyusun-nyusun, sini tak nampak kalau kita tengok kuburan di Mekah itu macam mana bentuknya. Di Mekah, Madinah tak pasti kalau seperti di Yaman. Di Yaman kuburan macam mana, Beb? Seperti di Mekah juga kah? Kuburan itu segi 4 macam ini, terus ada lubangnya satu, diletak-letak batu atas tengahnya. Dua batu. Bawah udah di macam sini kah? Macam sini. Di Mekah liang lahat itu sudah dibuat macam ni. Bawah. Tapi kepala masuk kecil saja, kira-kira dalam ukuran 50 kali 50. Si mati berkubur situ dimasukkan daripada kepala, daripada arah kaki. Masuk kaki, kemudian disambut sama yang di bawah, lepas itu baru ditutup. Jadi dari atas gua itu terbuka. Nah, jadi untuk menutup lubang yang segi 4 tadi itu diletakkan batu besar, dihalangkan batu-batu besar. Nanti untuk celah-celahnya diletakkan batu-batu kecil. Lepas itu diletakkan rumputan yang sudah kering, baru ditambunkan tanah. Itu kuburan di sana. Jadi pada waktu mereka meletakkan batu-batu tadi itu, terjatuh satu biji batu ke dalam kubur dan mereka ternampak Sayyidina Sabit Al-Bunani sembahyang di dalam kubur beliau. Itu yang kami nampak dari di dalam kubur orang tua kamu. Jadi kata putri beliau, apa yang pelik, apa yang aneh, apa yang ajaib? Tak ada benda pelik atau tidak ada perkara yang ajaib. Kalau itu yang kalian saksikan, sebab aku mendengar orang tuaku pada tiap kali melaksanakan sembahyang tahajud selama 50 tahun berdoa, ya Allah, kalau seandainya ada di antara daripada hamba-hambamu yang kau perkenankan dia sembahyang di dalam kuburnya,
perkenankanlah aku sembahyang di dalam kuburku. Jangankan sepanjang 50 tahun, kalau dalam beberapa tahun pun aku pasti dan yakin doa permintaan orang tuaku itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, sudah. Nanti kita berhenti pukul 11. Telepon ada, ambil nih. Berarti dong. Nazar ada nazar? Kulim. Berarti. Henak. Di kulim. نفكر معهم مع بعض في المدرسة.
Bismillahirrahmanirrahim. Aneh bin ajaib, al-ajabul ujab. Tajuk perbincang kita pada malam hari ini, karena dengan kita telah melatar belakangi pembicaraan kita dengan orang-orang yang mampu melaksanakan sembahyang sampai sekian ratus rakaat pada tiap malam. Tengok dengan kejadian di zaman dahulu, diantaranya di kalangan para sahabat Nabi. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Al-Hasanul Basri, adratu mi'atan wa ishtina sahabiyan, saya berjumpa sejumlah tidak kurang daripada 120 orang sahabat yang kalau ada pertanyaan, yang apabila ada satu pertanyaan ditanyakan kepada mereka, masing-masing menginginkan agar dengan pertanyaan tadi itu dijawab oleh sahabatnya. Sehingga ditanyakan kepada yang pertama, kata yang pertama, wala yang jawab, ajilah, antalah. Jadi pertanyaan yang ditanyakan tadi itu terpusing, terputar sampai patah kembali kepada orang yang pertama. Itu tidak ada di zaman kita. Di zaman kita sekarang bukan kepada kita pertanyaannya, pertanyaan itu kepada orang lain, tapi justru kita yang menjawab. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, isar, mengutamakan orang lain daripada diri pribadinya. 7 orang sahabat dalam keadaan sakit tenat atau dalam keadaan parah, satu persatu tinggal menunggu detik-detik terakhir untuk menghapuskan napas yang terakhir. Jadi pada waktu itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, dan yang ketujuh, ternyata dalam keadaan sakaratil maut, kehausan, masing-masing minta secupak air atau segelas air. Begitu semangkuk air diserahkan kepada yang pertama isyarat kepada yang kedua, sama-sama terbaring, bagikan kepada yang kedua isyarat kepada yang ketiga kepada yang keempat, 4 kepada yang kelima, 5 kepada yang keenam kepada yang ketujuh mengisyarat, tuh bagikan kepada saudaraku yang pertama tadi tuh. Begitu mangkok air dibawa kepada yang pertama, ternyata ketujuh-tujuhnya sudah meninggal dunia. Ada tak? Ada yang semacam itu. Tapi kalau seperti di zaman kita, dengan standar di zaman kita, barometernya atau juga ukurannya diukur seperti manusia di zaman kita sekarang, memang kita terasa pelik dan aneh, ajaib, kejadian-kejadian yang seperti itu. Tapi itu memang berlaku di kalangan salafun salih radhiyallahu taala anhum. Dikatakan Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, orang tua kepada Habib Salim, orang tua kepada Habib Hasan, itu pada waktu beliau pergi ke Mekah Madinah mengaji di sana selama 2 tahun, tiap hari itu beliau tidur tidak lebih daripada dalam 2 jam saja. Kita 2 jam itu ekstra di waktu di masjid saja, yang 2 jam. 2 jam saja saban hari tidur 2 jam saja. Selama 2 tahun tidur 2 jam. Kita tidur 2 jam. Itu kalau kita campur-campur pada waktu khutbah tadi itu, kemudian pengajian lepas maghrib, kemudian pada waktu kita baca Yasin, kemudian pada waktu kita tengah malam, itu pun sudah 2 jam dah. Itu baru ekstranya saja. Sementara yang sebenarnya itu kalau pada waktu kita tidur, bismikallahumma amut, bukan ahya wa amut, sengaja aku mati karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan pengajian dengan Habib Al-Mahdi dan juga pengajian-pengajian yang diadakan di sana sini, khususnya dengan kita yang berumur itu, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita tinggalkan. Di mana majelis ilmu, di mana ulama, di situ kita. Kenapa? Sebab kita sekarang berpacu dengan umur, berpacu dengan peluang, dan juga dengan detik-detik yang terakhir. Kita inginkan agar penghujung kita berada pada jalan Allah Jalla wa'ala. Nabi kita yang janjikan, apabila talibul ilmi meninggal dunia, apabila orang yang menuntut ilmu itu meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala syahid, pahala di jalan Allah Jalla wa'ala. Hadza wa billahi taufiq wal 'afwu minkum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.